saya Anissa Rashifa Solihat dari kelompok 7 PPSB. Peran saya di sini adalah sebagai pembuat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Koyima. Di sini saya berperan menyiapkan materi di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Endah Hegermana dari kelompok 7 akan membahas materi tentang pengelolaan pelayanan pusat sumber belajar. Yang pertama yang akan saya bahas adalah teknologi instruksional. Teknologi instruksional ini adalah bagian penting dari pusat sumber belajar. Teknologi instruksional sendiri ini adalah salah satu proses yang meliputi prosedur, ide, alat, organisasi untuk merancang dan menganalisa masalah-masalah belajar yang ada. Komponen sistem instruksional ini ada 6. Yang pertama ada pesan. Pesan itu informasi apa yang disampaikan. Yang kedua ada orang. Orang ini adalah yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola, dan penyaji. Yang ketiga ada bahan. Bahan ini sesuatu yang mengandung pesan seperti buku. Yang keempat adalah alat. Alat itu sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang kelima ada teknik atau prosedur. Dan yang keenam adalah lingkungan. Lingkungan itu artinya situasi sekitar yang menerima pesan tersebut. Sekarang kita masuk ke pengertian pengelolaan pusat sumber belajar. Mulai dari pengelolaannya dulu. Menurut Charles, pengelolaan itu adalah pekerjaan pribadi atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengertian dari pusat sumber belajar itu sendiri adalah segala sumber, bahan, peralatan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar siswa. Tujuan PSB sendiri ini yang telah saya bilang tadi, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi siswa melalui pengembangan sistem interaksional. Pusat sumber belajar sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengembangan interaksional. Fungsi ini yang membuat rancangan dan pemilihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar, yang meliputi perancangan kurikulum, perakiraan biaya, prosedur evaluasi, dan identifikasi pemilihan program instruksional.
Fungsi pelayanan media ini berhubungan dengan media pembuatan rencana program dan pelayanan pendukung untuk siswa atau staf pengajar, yang meliputi sistem penggunaan media untuk kelompok besar dan kelompok kecil, pelayanan pembelian bahan ajar dan peralatan, dan pelayanan media bahan pengajaran. Yang ketiga, ada fungsi produksi yang berhubungan dengan penyediaan bahan instruksional yang tidak bisa didapat dari sumber komersial, yang meliputi penyiapan karya seni, produksi fotografi, pemrograman, pengeditan, dan pemeliharaan. Yang keempat adalah fungsi administratif yang berhubungan dengan semua segi program yang dilaksanakan, yang meliputi supervisi personalia untuk media, pengembangan koneksi dalam belajar, dan pengembangan sistem penyampaian. Pola organisasi pusat sumber belajar. Pada umumnya, pola organisasi itu ada 3. Yang pertama, pola terpisah, pola terpusat, dan pola kombinasi. Pola kombinasi ini adalah gabungan yang terpisah dan terpusat. Seorang kepala PSB bertanggung jawab atas seluruh bagian yang ada di dalam organisasi. Begitu juga sebaliknya dengan karyawan yang harus bertanggung jawab kepada kepala bagian. Selanjutnya, siapa-siapa saja dan hal apa saja yang ada di organisasi PSB di lingkungan perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah klien. Klien itu mereka yang menggunakan pusat sumber belajarnya seperti mahasiswa. Yang kedua itu ada staf. Staf itu yang melayani mahasiswa atau klien seperti staf TU, staf yang ada di rektorat. Yang ketiga ada fasilitas, yaitu yang berupa ruang kelas, lab komputer, perpustakaan, kantin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah peralatan. Peralatan ini adalah hal yang menunjang fasilitas seperti buku-buku, komputer, perangkat radio, dan lain-lain. Yang kelima ada dana. Dana itu adalah hal yang paling berpengaruh dalam kegiatan operasional. Dari mana dana didapatkan? Dana itu didapatkan bisa dari pemerintah atau dari pembayaran UKT mahasiswa. Yang keenam adalah politik. Kenapa politik? Karena salah satu fungsi PSB adalah pemberian informasi. Nah, politik ini yang akan nantinya memberi informasi kepada perguruan tinggi. Yang ketujuh, pengelolaan. Setiap organisasi memiliki pengelolaan dan pertanggungjawaban. Jadi, semua yang ada dalam lingkungan perguruan tinggi harus dikelola dan dipertanggungjawabkan. Semoga dalam masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk terus menimba ilmu ya. Tadi kita sudah membahas tentang pengelolaan pusat pelayanan sumber belajar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.